Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami ya. Hari ini kami akan membahas tentang teks eksplanasi untuk kelas 7. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Umairah dengan NIM F1011231009. Perkenalkan, saya Mesya Rizkaundari dengan NIM F1011231005. Terdapat 6 pokok pembahasan teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, tujuan teks eksplanasi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang keempat, struktur teks eksplanasi. Yang kelima, pola pengembangan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan. Pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah sebuah naskah berupa kata-kata asli dari pengarang atau bahan tertulis lainnya. Sedangkan eksplanasi berarti penjelasan atau paparan. Secara umum, teks eksplanasi adalah naskah yang memaparkan penjelasan informasi tentang fenomena kausalitas, yakni fenomena alam, sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Dengan begitu, tujuan dibuatnya teks eksplanasi ialah untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada sebuah fenomena alam maupun sosial. Nah, poin selanjutnya, tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi yang paling utama adalah menjelaskan atau menerangkan tentang sebuah proses atau peristiwa secara informatif dan faktual. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki hubungan sebab dan akibat atau bersifat kausalitas. Poin pembahasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas pada umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ketiga, informasi yang dimuat berdasarkan fakta, yaitu fakta sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang terakhir, fokus pada hal umum. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, poin selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut biasa terjadi. Lalu yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga deretan penjelas. Lalu yang terakhir, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu pola pengembangan. Pola pengembangan teks eksplanasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, pola pengembangan proses. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses disusun berdasarkan kronologi atau sesuai urutan waktu saat peristiwa terjadi. Yang kedua, pola pengembangan sebab akibat. Teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dan akibat sebagai rincian pengembangan atau sebaliknya. Nah, poin pembahasan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, konjungsi atau kata sambung yang meliputi pertama, konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh konjungsi kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Misalnya pada kalimat hujan terjadi karena proses penguapan air laut. Lalu yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Misalnya pada kalimat setelah mendapat kemenangan itu, pasukan Pangeran Diponegoro dengan secepat kilat menghilang dari Daksa. Lalu yang kedua ada promina menunjuk. Promina menunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda.
Contoh pronominal penunjuk yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Misalnya pada kalimat tawuran pelajar menjadi fenomena yang sering muncul di ibu kota. Penyimpanan sosial tersebut biasanya dilakukan selepas pulang sekolah. Kata tersebut digunakan untuk menjelaskan nomina di kedepannya, yaitu tawuran pelajar. Nah, yang ketiga, kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. Lalu yang keempat, kata denotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya. Wah, maksudnya gimana sih? Jangan bingung. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, ataupun pengalaman. Jadi, kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Lalu yang terakhir, kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contohnya nih. Nah, teman-teman, sudah paham belum nih tentang teks eksplanasi? Semoga sudah paham ya. Berakhirlah sudah penyampaian materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!